warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum diam, belum kita mulai. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai aktivitas kegiatan, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Seperti di kelas, kita baca dulu ya. Ya, Ustazah hitung. Wahid, isnaini, salasa. Allahumma bika as wa bika an wa bika namutu. Allahumma inni as'aluka ilman waris wa amalan mutaqabbalan. Terus Rabbana ghfirli ya, Masya Allah. Oke, siap gerak. Duduk sila. Mana duduknya? Yo, Masya Allah. Yang akhwat. Ya. Perhatikan, kalau ustazah ngomong biru berarti biru itu identik dengan ikhwan. Berarti ikhwan bilang ya. Kalau ustazah bilang merah berarti identik dengan oping ya. Oh ya, kalau ustazah ngomong emping berarti itu identik dengan ahwat, berarti bilang ahwat. Kalau ustazah bilang hitam berarti itu malam. Kalau malam artinya tidur. Kalau tidur tidak ada suara. Oke? Oke, ustazah coba ya. Ya. Biru. 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 Hitam. Kalau malam gak ada suara. Ya. Lagi ya. Emping. Emping. Emping melinjo. Nggak ada ustazah. Ya. Pink. Biru. Hitam. Iya. Ada yang gugur ya, ada yang salah. Iya. Anak solihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari kedua kita melaksanakan kegiatan pesantren. Ustazah tanya dulu sebelumnya, bawa pewarna enggak? Masya Allah. Tidak boleh minjem ya. Tidak boleh minjem ya. Ada cuma bawa satu warna. Masya Allah. Tidak boleh pinjam meminjam ya. Tidak bawa. Nah, kayak mana itu? Cak mana jadinya kalau tidak bawa? Iya, kenapa? Tidak bawa. Iya. Nanti yang kelas 1, 2, 3 itu disediakan warnanya. Disediakan warnanya, disediakan gambarnya. Kalau kelas 4, 5, 6 nanti gambar sendiri, kreasi sendiri ya.
Ya. Tapi nanti sebelum kita ada perlombaan, kita mendengarkan kajian dulu, ya? Oke? Oke, siap lagi. Merah jambu, pink, biru, biru, hitam. Ya, Ikhwannya gugur ini. Lagi ya, pink, pink, biru. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, semangat berarti ya. Siapa yang tidak puasa? Hah? Puasa galo? Oh, puasa galo ya? Ya, Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya Ustazah serahkan kepada Ustaz Reza. Mana Ustaz Reza? Ya, kita buka lagi rondanya. Ya, semuanya sudah ambil wudu? Biru sudah ambil wudu? Belum? Siapa yang belum? Banyak ya? Buang angin ya tadi ya? Ya, kita wudu dulu ya. Oke, biru. Oke, mana kelas 1? Yang mana belum wudu? Silakan wudu. Jangan lari-lari ya. Kelas 2, mana yang belum wudu? Ya, silakan. Kelas 3, silakan. Jangan lari-lari. Kelas 4. Ya, silakan. Dikit ya. Yang lain silakan sholat. Kelas 4, kelas 5. Oh iya. Kelas 6. Ya. Sini, sholat sini. Bersusun. Bergantian ya. Ya. حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان اللهم بلغنا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي أتلو القرآن ليشفي قلبي أقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي وأدعو الله
يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة Azal-zala, yakin? Oke, kita dengarkan surah Az-Zalzalah. Ya, yang ikhwan fokus mendengarkan, yang akhwat juga. Siap? Hitungan ketiga, tutup mulut. 1, 2, 3. Tutup mulut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, boleh balik, silakan duduk. Masya Allah, ya, surat apa tadi yang dibacanya? Az-Zalzalah. Sekarang Ustaz pengen mendengar ya tilawah yang akhwat, yang persiapan mau lomba nantinya. Mungkin langsung Ustaz panggilkan saja Ananda Fatia kelas 4A, ada? Silakan dibawa Al-Qur'annya, membaca surah Al-Baqarah ayat 182 sampai 185. Oke, Masya Allah. Mau tahu gimana indahnya, Masya Allah, mertunya suara Fatihah? Yuk kita langsung simak dan dengarkan dengan baik. Tutup mulut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum
Ya gimana Dewan Juri? Ustaz Yuni, Ustaz Ibrahim, ya, alhamdulillah, masya Allah ya, udah bagus ya Fatia. Semoga bisa ditingkatkan lagi, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Yang akhwat, kaifa halukunna? Ikhwan, kaifa halukum? Ya, masih kalah kompak dengan yang akhwat. Coba sekali lagi, kaifa halukum? Alhamdulillah. Kita murojaah zikir doa harian ya. Pertama-tama ketika bangun tidur. Apa doanya? Wahid, Isnin, Salasa. Ya, banyak yang nggak fokus kayaknya. Doa bangun tidur, Wahid, Isnin, Salasa. Alhamdulillah. Ya. Yang ikhwan, doa bangun tidur, Wahid, Isnin, Salasa. Ilazi. Masya Allah, semangat sekali ya. Doa apa tadi? Doa bangun tidur. Semuanya yang kompak, yang semangat. Wahid, Isnin, Salasa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah, barakallah. Sekarang doa mengenakan pakaian. Wahid, Isnin, Salasa. Alhamdulillahillazi kasani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang ikhwan, Wahid, Isnin, Salasa. Kasani warazaqani min wala quwwah. Wahid, Isnin. Ya, sekali lagi. Wahid, Isnin, Salasa. Alhamdulillahillazi ahya'ani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Masya Allah. Sekarang yang akhwat, jangan kalah kompak. Doa mengenakan pakaian. Wahid, Isnin, Salasa. Illahilladzi ahsani hadzal tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala. Sekali lagi, Wahid, Isnin, Salasa. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala. Masya Allah. Sekarang doa
menanggalkan pakaian atau melepas pakaian ya. Wahid Isnin Salasa. Yang akhwat, yang ikhwan, semuanya sekali lagi. Nah, doa menanggalkan pakaian. Doa masuk WC, kamar mandi ya, atau C-nya campur kamar mandi ya. Wahid Isnin Salasa. Ya, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sekali lagi ya ikhwan. Wahid Salasa. Wahid Isnin Salasa. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masya Allah, Zaki nunjuk-nunjuk dari tadi ya. Ya, yang akhwat. Wahid Isnin Salasa. Boleh. Masya Allah ya. Wahid Isnin Salasa. Sekali lagi. Bismillah. Allah. Semuanya Wahid Isnin Salasa. Allahumma inni minal khubusi wal khaba'is. Doa apa tadi? Doa masuk WC ya, Masya Allah. Doa keluar WC. Wahid Isnin Salasa. Yang ikhwan, yang ikhwan, yang ikhwan kompak, yang akhwat, sekali lagi, semuanya. Masya Allah ya. Bacaan sebelum wudhu. Nah, ketika wudhu, sebelum wudhu apa doanya? Wahid Isnin Salasa. Yang akhwat, yang ikhwan, ikhwan lagi, akhwat lagi, semuanya. Masya Allah. Oke. Bacaan setelah wudhu. Wahid Isnin Salasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Masya Allah ya. Yang ikhwan, Wahid Isnin Salasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu Muhammadan anna Muhammad Rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. waj'alni minal mutatahhirin. Jangan teriak-teriak, hotnya keroyokan yang ikhlas. Oke, yang akhwat, Wahid Isnin Salasa. Asyhadu an wahdahu la syarikal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah. Di
Masya Allah. Doa keluar rumah. Wahid Isnin Salasa. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Yang ikhwan, doa keluar rumah. Wahid Isnin Salasa. Bismillah tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Ya akhwat, wahid Isnin Salasa. Bismillah tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Itu doa apa tadi? Doa keluar rumah. Masya Allah. Oke, sekarang Ustaz minta satu orang yang ikhwan, satu orang yang akhwat. Siapa yang berani ke depan? Yang ikhwan dulu. Ya, Zaki, sini Zaki. Ayo, gak apa-apa, sini. Gak apa-apa, jangan tunjuk orang. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah. Belum. Sini dulu. Belum. Doa masuk kamar mandi. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masya Allah ya. Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka. Doa sebelum wudhu. Bismillah. Masya Allah. Doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Yang akhwat, tunjuk tangan. Ya, sini. Ini siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Kelas? Kelas 4A. 4A. Masya Allah. Sini. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Allah ya. Doa kamar mandi atau WC. Wahid Isnin Salasa. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa sebelum. Bismillah. Doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Masya Allah. Jazakillah khairan. Silakan kembali. Pak Salim. Ya. Ya, boleh dicatat dulu. Judul kajian kita pada pagi hari ini adalah agar puasa tak sia-sia. Anak-anak, Ustaz tanya, kita saat ini di bulan apa?
di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang mana bulan tersebut Allah wajibkan kepada kita untuk apa? Berpuasa sebagaimana ayat yang dibaca oleh Ananda Patia tadi. Apa bunyinya? Siapa yang sudah hafal? Yuk kita baca bareng-bareng. Wahid, Isnin, Salasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Siapa yang sudah tahu artinya? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk apa? Berpuasa. Sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, kata Allah. La'allakum tattaqun. Tujuannya apa kita berpuasa? Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, ya. Sehingga karena di bulan ini adalah bulan yang diwajibkan kepada para hamba untuk berpuasa, khususnya bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka banyak tidak orang yang berpuasa hari ini? Ikhwan, banyak tidak orang yang berpuasa pada hari ini? Akhwat, banyak tidak orang yang berpuasa pada hari ini? Banyak, ya, banyak orang yang semangat untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya. Namun yang jadi pertanyaannya, ya, semangat mereka dalam menjalankan ibadah Ramadan ini bermacam ragam, ya. Ada yang memang benar-benar ibadah, ada yang cuma sekedar rutinitas setiap tahun saja, ya, atau bahkan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, jadi sebagian kaum muslimin banyak menyambut Ramadan dengan berbagai macam cara, ya. Nah, itu silakan dilihat di slide-nya, ya. Alhamdulillah sudah tampil. Nah, sehingga anak-anak, karena tadi sudah kita pahami, banyak orang yang semangat berpuasa, akan tetapi ternyata puasa yang mereka lakukan itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak puasanya sia-sia? Akhwat, mau tidak puasa kalian sia-sia? Tak bernilai pahala di sisi Allah, mau tidak? Ikhwan, mau tidak? Iya, pastilah orang yang berakal, orang yang beriman, ya, sangat tidak menyukai hal tersebut. Bahkan itu termasuk kerugian yang besar. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini Ustadz ingin kasih tips. Setidaknya ada 5 tips saja. Ada berapa? 5 tips atau 5 kiat agar puasa kita tidak sia-sia. Ya. Yuk, kita langsung lanjut. Ya, bismillah. Nah, tulis, boleh ditulis, boleh dicatat. Ustadz pelan-pelan saja. Kiat yang pertama, agar puasa kita tak sia-sia anak-anak, kita berpuasa harus dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa harus dengan iman. Berpuasa harus dengan iman. Ini kiat yang pertama. Silakan ditulis. Sebagaimana tadi Allah telah katakan
kepada orang-orang yang beriman di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, Allah secara khusus menyeru kepada orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman tidak usah merasa risau, ya, tidak perlu merasa terpanggil dia. Kenapa? Karena keadaannya tidak beriman kepada Allah. Ya, yang ikhwan biar tertib semuanya mencatat. Nah, jadi kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa anak-anak? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti orang-orang yang tidak beriman wajib puasa tidak? Itu tadi, ya. Kalau dia berpuasa dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, artinya orang-orang kafir, orang-orang ya musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya sah atau tidak? Tidak sah. Diterima atau tidak? Tidak diterima oleh Allah. Ya, oleh karena itulah hendaklah kita berpuasa dengan penuh keimanan. Ya. Karena hanyalah puasa orang-orang yang beriman saja yang Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan ganjaran pahala yang begitu besar, ya. Nah, ini kiat pertama. Oleh karena itulah tanamkan dalam hati kita diwajibkan oleh Allah berpuasa setiap tahunnya, itu memang benar-benar syariat yang telah Allah tetapkan sampai hari kiamat, tidak akan sirna, ya, syariat puasa tersebut, ya. Maka kita harus berpuasa dengan penuh keimanan, meyakini ini adalah kewajiban yang Allah tetapkan buat kita. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, maka tidak hanya pahala yang Allah berikan, akan tetapi dosa-dosanya yang telah lalu Allah hapuskan juga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman, nah ini syarat pertama, dengan penuh apa? Iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka bukan hanya pahala yang Allah berikan, namun dosa-dosa yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah. Mau diampuni, dihapuskan dosa-dosanya? Pastilah, ya. Ustadz, kami kan belum balik, belum banyak berbuat dosa. Kami kan masih murni istilahnya, ya, masih suci Ustadz. Ya, belum ada dosa kami ini. Dosa kami orang tua kami yang nanggungnya. Maka jawaban Ustadz, ya, setidaknya dengan kalian berpuasa, membiasakan diri berpuasa walaupun belum balik, insya Allah itu tetap menjadi kebaikan buat kalian dan pahala jariah buat orang tuanya. Ya, bisa dengan sebab kalian berpuasa dididik oleh orang tua akan menghapuskan dosa-dosa orang tuanya juga. Mau jadi anak yang berbakti? Ikhwan mau tidak? Yang akhwat mau tidak? Pastilah. Nah, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian dengan berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berpuasa di bulan Ramadan. Ya, walaupun belum balik, belum diwajibkan buat kalian, namun itu tadi setidaknya kalian membantu orang tua kalian untuk banyak mendapatkan pahala, membantu orang tua kalian untuk banyak-banyak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadah yang kalian lakukan. Mau? Iya, harus semangat, ya. Taib, itu kiat yang pertama. Mau tahu kiat yang kedua apa? Ikhwan mau tahu? Akhwat mau? Iya, pastinya mau tahu dong. Iya, kita lanjut, Ustaz.
Ya, bismillah. Kiat yang kedua adalah mengharapkan balasan terbaik atau pahala dari siapa? Dari siapa? Dari Allah, ya. Karena yang memberikan balasan, ya, pahala, memberikan surga adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Ustadz tadi, banyak orang yang salah niat. Mereka semangat berpuasa tapi tidak mengharapkan balasan terbaik di sisi Allah. Yang mereka harapkan banyak dapat THR. Siapa yang tidak mau THR? Nah, kok ada yang nunjuk tangan? Ya, tunjangan hari raya. Ya Ustaz, aku disuruh oleh Abi, oleh Umi, kalau puasa full dapat THR 1 juta Ustaz. Masya Allah. Ya. Ya. Akhirnya dia semangat berpuasa karena mengharapkan THR-nya. Ya, bukan mencari pahala. Ya. Ada lagi, iya Ustaz, aku semangat berpuasa karena setiap hari ada buka bersama. Ya, jadi banyak makanan enak-enak Ustaz. Segala macam es ada di masjid itu. Jadi aku senang berpuasa. Nah, tujuannya apa? Bukan mengharapkan pahala, tapi ingin mendapatkan bukuan setiap harinya. Ya. Ada lagi orang yang berpuasa karena ikut-ikutan. Oh, ini lebih parah lagi. Ya, ngapa kau berpuasa? Ya. Iya, karena dak enak sama kawan aku. Ya, dak enak sama tetangga aku. Ya, dak enak sama kakak atau adik aku. Ngapa dia berpuasa? Mana ya aku tidak berpuasa? Akhirnya apa? Dia sekedar ikut-ikutan, tidak meniatkan puasanya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka niat orang yang seperti ini, puasanya diterima atau tidak? Diterima tidak? Iya, bisa jadi diterima, namun dia hanya mendapatkan pahala yang sangat sedikit. Ya, paham? Bisa jadi sampai pahalanya berkurang, ya, karena niatnya yang tidak ikhlas, tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara tadi Rasulullah SAW telah sabdakan, ya, di hadis yang Ustaz bawakan tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, ini dalil tentang kiat pertama sama kiat kedua. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Pahala pasti Allah berikan, ya, bagi orang yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan balasan pahala. Dosa-dosanya, ini plusnya anak-anak, dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Iman dan mengharap pahala. Santri soleh, tutup mulut. Santri soleha. Oke, ini kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, ya, sebelum kita masuk ke kiat yang ketiga, itu tadi, ya, di kiat yang kedua ini juga balasan sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan niatnya, sebagaimana hadis yang telah kalian hafal, innamal a'malu binniyati, innamal a'malu binniyati wa innama
likullim ri'in manawa. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, setiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang tidaklah akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah dia niatkan. Nah itu tadi anak-anak, kalau orang yang berpuasa karena niatnya mengharapkan THR itulah yang dia dapat ke pahala tidak diberi Allah. Ya, orang yang berpuasa hanya ikut-ikutan, maka dia boleh dapat lapar dan haus saja, pahala tidak diberikan Allah. Tapi bagi siapa yang dia niat ikhlas karena Allah, ya, beriman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, inilah orang yang puasanya diterima oleh Allah. Jadi Ustadz nasihatkan, jangan terpaksa dalam beribadah kepada Allah, ya. Walaupun dipaksa oleh orang tuanya untuk bangun sahur, ya dah, ya, dibanguni agar buka cepat. Tidak mungkin kalau dibanguni buka cepat, pastilah siap-siap di pojok meja, ya, di depan hidangan. Tapi biasanya bangun sahurnya susah, nak dipaksa-paksa dulu. Nah, ini ingat balasannya yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan, besar pahalanya, ya. Paham? Lanjut. Oke, kiat yang ketiga. Bismillah. Apa kiat ketiga agar puasa kita tak sia-sia? Meninggalkan berkata-kata yang tidak baik atau berkata kotor. Nah, ini banyak ikhwan-ikhwan berpuasa, tapi omongannya tidak keruan, ya, ngomong itu, ngomong ini, macam-macam, ya, berbicara yang tidak bermanfaat. Apalagi ada yang mengisi hari dengan bernyanyi-nyanyi. Ya Allah, ya, bukannya seharusnya dia ngisi hari-harinya dengan tilawah Al-Quran, berzikir pada Allah, ya, ada yang malah bernyanyi-nyanyi, ya. Atau yang lebih parah lagi, berteriak-teriak tak jelas, ya. Cak orang apa yang berteriak-teriak tak jelas? Nah, cak orang tak waras, orang gila, ya. Apalagi anak-anak, Ustaz ingatkan, yang paling parah dari itu adalah suka berkata kotor. Ya Allah, ya, berkata kotor ini berkata yang jorok, ya. Bukan kotor, bukan itu. Tapi berkata yang jorok, ya, yang tidak bagus, yang tidak enak didengar. Nah, meninggalkan berkata-kata yang tidak baik dan berkata kotor ini di luar Ramadan, di luar bulan Ramadan itu dilarang apa diperbolehkan? Dilarang, apalagi di bulan Ramadan, ya. Lebih dilarang lagi, ya, karena bukan pahala saja yang dilipat gandakan, tapi hati-hati, dosa yang kita lakukan di bulan ini Allah lipat gandakan juga. Bagaimana orang bisa berani berbuat maksiat, padahal kemarin kita sudah tahu keutamaan bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan dibelenggu atau dirantai, tapi masih ada orang yang suka berbuat maksiat, tapi masih ada orang yang tidak mau meninggalkan perkataan kotor. Alangkah kelewatannya wong ini, ya dah. Padahal pintu-pintu kebaikan sudah Allah bukakan, ya. Setan-setan yang selalu menggodanya sudah Allah rantai. Maha baik Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya agar di bulan Ramadan kita termotivasi untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, agar Allah berikan ganjaran pahala yang besar, mengampuni dosa-dosa kita. Namun ternyata masih orang-orang yang ngeyel, ya, yang tidak tahu diri, ya. Sudah masuk bulan Ramadan masih tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, yuk, hadisnya sudah hafal,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan au liyasmut. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hari akhir, maka kata Allah, barang siapa, ini bukti kita anak-anak, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita buktikan dengan apa? Berkata-kata yang baik, atau kalau Nabi SAW berkata baik, lebih baik diem, tutup mulutnya, biar selamat. Karena setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap ucapan yang kita omongi, yang kita keluarkan, itu ditulis oleh para malaikat, dicatat oleh malaikat. Ikhwan, santri soleh. Nah ikhwan, dengarkan, kalau kalian tidak mampu berkata yang bagus-bagus, lebih baik kalian diam, tidak usah banyak cerita, tidak usah banyak omong di bulan Ramadan ini, ya. Sayang, puasa lah capek-capek, menahan lapar dan haus, tapi pahalanya tidak dapat. Rugi tidak? Rugi nian, ya. Nah ini, jadi banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, banyak bohong di bulan Ramadan, banyak bersumpah atau berjanji padahal itu untuk kebohongan, maka kata Rasulullah, Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Artinya apa? Capek-capek dia berpuasa cuma menahan lapar dan haus saja, pahalanya tercatat tidak? Tidak dicatat Allah. Rugi tidak? Rugi nian, ya Allah, ya. Nah, ini kiat yang keberapa anak-anak? Kiat yang keberapa ini? Kiat yang ketiga, meninggalkan berkata-kata yang tidak baik dan berkata kotor. Masih semangat? Kita yel-yel dulu coba. Mutiara sunnah, alhamdulillah, luar biasa, bersama Al-Quran, hidup mulia, takbir. Masya Allah. Lanjut. Kiat yang berapa sekarang? Iya, kiat yang keempat, ya Ustaz. Bismillah. Nah, kiat keempat, agar puasa kita tak sia-sia, kita berusaha semangat beribadah dan jangan lemah. Nah, ini. Anak-anak, dalam beribadah ini, bukan hanya dalam bulan Ramadan, bukan hanya ibadah puasa saja yang kita diperintahkan oleh Allah, ya, tapi terkhusus ada adab-adab yang wajib, ada adab-adab yang sunnah, ya, selama kita menjalankan puasa. Apa aja Ustaz adab-adab yang wajib ketika menjalankan ibadah Ramadan? Yang wajib, adab-adab yang wajib yang pertama diantaranya adalah sholat lima waktu. Nah, jangan sampai beralasan, Ustaz, lemes nian Ustaz, lah siang hari ini nak sholat zuhur, capek, lapar, haus. Nah, katanya nak pahala besar, tapi malah males-males sholat. Ya, artinya apa? Puasa itu tidak menghalangi kita untuk semangat beribadah, justru kita harus tetap semangat, ya, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan kita. Ikhwan, coba masih ingat tak hadisnya? Hadis keberapa ini? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Apa artinya? Semangatlah
terhadap hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah di akhirnya, dan jangan kalian lemah. Nah, jadi berarti kita harus semangat terhadap yang bermanfaat. Ustadz tanya, ibadah kepada Allah itu bermanfaat atau tidak? Jelas, sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Oleh karena itulah anak-anak, kita bukan hanya bersemangat berpuasa saja, tapi dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, khususnya seperti sholat 5 waktu, berbakti sama orang tua, ya, harus lebih kita tingkatkan lagi, harus lebih kita semangat lagi dalam melaksanakannya. Jangan males-malesan. Contoh, yang ikhwan, yang akhwat, contoh ini. Ini termasuk adab wajib dalam berpuasa, yaitu berbakti sama orang tua. Misalkan orang tuanya berkata, "Nak, tolong ambilin celana buat adek." Katanya, "Aduh, Umi, lemes, capek." Ya. Padahal deket dari dia. Ya. Padahal cuma berdiri sebentar, terus dikasihkan, selesai. Tapi dia males-malesan. Nah ini tidak semangat terhadap adab wajib dalam berpuasa. Karena di antara adab wajib dalam berpuasa adalah kita harus berbakti sama orang tua. Selain semangat beribadah, sholat wajib, ya, begitu juga dengan berbakti orang tua. Terus apalagi adab yang wajibnya, Ustaz? Berkata jujur. Nah, tadi, ya. Karena berkata jujur ini termasuk kewajiban setiap muslim. Tidak boleh seorang senantiasa untuk berbohong, ya. Dikit-dikit bohong, tidak boleh. Harus berkata jujur. Nah, ini diantara adab yang sunnah dalam berpuasa. Ada juga adab-adab yang wajib. Adab-adab yang sunnah dalam berpuasa apa, Ustaz? Banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak tilawah Al-Quran, ya, banyak-banyak bersedekah, infak, memberi makan orang yang miskin, memberikan takjil kepada orang yang berbuka. Nah, ini adab-adab yang sunnah yang hendaknya kita semangat untuk melaksanakannya. Karena sekali lagi, ibadah kita di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai disia-siakan, ya. Jadi kiat keempat ini berusaha untuk semangat dalam beribadah kepada Allah, ya, tidak menjadikan puasa kita loyo-loyoan, tidak, dan juga jangan sampai kita lemah, ya. Sapin, misalkan disuruh oleh orang tuanya, "Tolong nak, ambilin sepatu ibu di luar." Jawabnya apa? "Aduh, ibu aja lah, Sapin lagi lemes, ya, lapar, haus." Nah, padahal itu adab yang sangat wajib dalam berpuasa yang harus kita tunaikan, ya. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi berbakti sama orang tua harus kita lebih perhatikan lagi selama berpuasa di bulan Ramadan. Baik, ini kiat yang keberapa, anak-anak? Kiat yang keempat apa? Coba. Kiat yang pertama apa tadi? Ikhwan, kurang kompak. Kiat pertama baca bukunya apa? Berpuasa harus dengan iman. Yang akhwat, kiat yang kedua apa? Enggak kedengeran, yang kurang kompak. Yang kedua apa kiatnya? Mengharapkan balasan terbaik atau pahala dari siapa? Allah. Yang ikhwan, kiat yang ketiga apa? Meninggalkan berkata-kata yang tidak baik atau perkataan kotor, ya.
Yang keempat ini, akhwat, apa? Iya, yang keempat adalah berusaha semangat beribadah dan jangan lemah dalam mengamalkan ibadah tersebut. Ya itu ya. Paham sampai di sini? Masih mau lanjut? Iya. Berapa kiat kata Ustadz tadi? Ada 5. Berarti tersisa berapa lagi? 1 kiat lagi. Ya, kiat yang terakhir Ustadz. Kita lihat. Ya, bismillah. Nah, ini kiat yang kelima agar puasa tak sia-sia adalah menjauhi perbuatan yang kurang bermanfaat, apalagi perbuatan dosa. Ya. Mati nak. Dengar. Ini apa? Iya, kiat yang kelima adalah meninggalkan perbuatan yang kurang bermanfaat atau perbuatan dosa. Ya. Ya, catat aja yang ikhwan, catat yang akhwat, catat. Kiat yang kelima adalah apa? Meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi perbuatan dosa selama di bulan Ramadan. Ya, karena tadi sudah kita ketahui bersama anak-anak, tujuan kita berpuasa adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mau kemana ikhwan? Tertib. Yang ikhwan silakan duduk aja, duduk. Iya, duduklah dulu, nanti tampil di layar ya. Udah, yang lain boleh duduk dulu yang rapi. Iya, Ustaz bacain. Apalagi ya, jadi kiat kelima. Enggak mau. Ya sudah. Kiatnya Ustaz bacain be. Kiat kelimanya Ustaz bacain aja, Ustaz bacain. Ya. Kakak tolong. Ya. Duduklah dulu. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Ustaz bacakan aja ya. Jadi kiat kelima. Ya ini Ustaz bacain ini, catat. Di duduknya aja. Nanti kumpul ustazanya. Ya. Ya, boleh duduk. Kiat kelima Ustaz bacakan. Kiat kelima adalah menjauhi perbuatan yang kurang bermanfaat dan perbuatan dosa. Ya, tolong kami duduk. Biar semuanya bisa mencatat, Ustaz bacakan saja. Ya, qadarullah ya, laptopnya mati. Tapi tetap bisa mencatat ya, Ustaz bacakan ya. Jadi, ayo catat kiat kelima. Menjauhi
perbuatan yang kurang bermanfaat, apalagi perbuatan dosa. Ya, yang belum nanti lihat yang lain ya. Sekarang Ustadz mau jelaskan sedikit. Nah, jadi dalam bulan Ramadan anak-anak, kita sangat dianjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, banyak main game, banyak nonton TV, ya, banyak main-main di luar, keluyuran, nggak tahu kemana. Nah, tolong hal-hal seperti itu ditinggalkan dulu, ya, atau dikurangi kalau tidak mau ditinggalkan. Jangan sampai habis waktunya di bulan Ramadan hanya diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, apalagi melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Ya, di antaranya apa? Tadi suka berbohong, ya, meninggalkan sholat yang wajib. Duduk. Iya. Ya, ikhwan semuanya bisa tertib. Duduk lagi. Bentar lagi selesai ya. Apalagi di bulan Ramadan banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, ini lebih diharamkan lagi, dan jangan sampai kita terjatuh di dalamnya, ya. Kita melakukan hal-hal yang sia-sia, yang kurang bermanfaat saja, itu dilarang, ya, itu harus dihindari. Apalagi melakukan perbuatan dosa kepada Allah, baik itu dosa-dosa yang kecilnya, apalagi dosa-dosa yang besar, ya. Nah, di antaranya anak-anak menjauhi perbuatan yang kurang bermanfaat adalah apa? Saling kato sama kawan, saling ngejek, ya. Akhirnya apa? Timbul kebencian, timbul permusuhan antara satu lainnya. Maka ini lebih dihargai, ya. Tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi selama bulan Ramadan tolong nian jangan galak saling kato, jangan galak saling ngejek, baik itu sesama saudaranya di rumah, ya, atau teman-temannya di sekolah, atau dengan tetangga-tetangganya saat bermain, ya. Hindarkan perbuatan-perbuatan tersebut. Biar apa? Biar pahala puasanya dicatat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikurangi, apalagi tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah, yang lain. Ya, insya Allah kita cukupkan. Silakan duduk dulu semuanya, duduk yang rapi lagi. Karena ya Ustadz hanya kasih 5 kiat saja, ya. Masih banyak sebenarnya kiat-kiat yang lainnya, namun insya Allah ini bisa mewakili, ya, dari poin-poin yang sudah Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan, sehingga bermanfaat buat kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi nanti menjadi amal akhirat, ya, pemberat timbangan. Yuk santri soleh soleha, duduk rapi.
Ya, yang sudah mencatat dengan lengkap dengan baik, boleh nanti dikumpulkan sama ketua kelasnya ya. Sekarang duduk dulu yang rapi. Ya. Nah, itu 5 kiat yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga Engkau jadikan kami para hamba-hambamu yang bertakwa setelah selesai bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk kami dan jadikanlah semua amal ibadah yang telah kami lakukan di bulan yang mulia ini sebagai pemberat timbangan amal di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. syahrut taubati wal ghufran marhaban bika Ramadan Ramadan syahrul dzikri wal ihsan ahlan wa sahlan ya Ramadan syahrus sadaqati wal ikram marhaban bika Ramadan Ramadan Allahumma ballighna Ramadan asumu naharan wa azkuru rabbi atlu al-Qur'ana liyashfi qalbi aqumu laylan hatta al-fajri ashkurullah usalli wa ad'i wa ad'u Allah an yaghfira li wa ad'u an yataqabbala 'amali wa ad'u rabbi an yudkhilani jannatal khuldi ana wa ahbabi ahlan wa sahlan ya Ramadan syahrut taubati wal ghufran marhaban bika Ramadan Ramadan syahrul dzikri wal ihsan ahlan wa sahlan ya Ramadan syahrus sadaqati wal ikram marhaban bika Ramadan Ramadan Allahumma ballighna Ramadan asumu naharan wa azkuru rabbi atlu al-Qur'ana liyashfi qalbi aqumu laylan hatta al-fajri ashkurullah usalli wa ad'i